Buah durian-duri hitam di depan rumah kita ini kurang lebih 1 bulan lagi atau 30 hari lagi itu sudah mulai panen ya. Punya dua cara. Yang pertama mengikuti para pekebun durian itu menggunakan pupuk pabrikan. Yang kedua, yang durian-duri hitam di depan rumah ini kita pakai pupuk organik 100%. Enggak 100% sih, ya 90% pupuk organik lah. Khususnya pupuk yang ditabur kita pakai pupuk organik. Oke, caranya langsung kita kocorkan di seluruh bagian bawah tajuk ya. Halo Sobat Ladin Eco Farm, jumpa lagi bersama Ladin Eco Farm Channel berbagi tips berkebun di rumah mudah dan murah ala Ladin Eco Farm. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki bulan November, awal bulan November, dan jadwal kita di Ladin Eco Farm adalah pemupukan rutin bulanan pohon-pohon durian dan alpukat kita. Nah, oleh sebab itu kita sekarang mau berbagi ke sobat Ladin Eco Farm semua bagaimana pemupukan durian-duri hitam di depan rumah kita pada bulan November ini. Tapi sebelum kita pupuk, kita akan kasih lihat dulu seperti apa kondisi pohon durian-duri hitam di depan rumah. Buah durian-duri hitam di depan rumah kita ini kurang lebih 1 bulan lagi atau 30 hari lagi itu sudah mulai panen ya. Nah, jadi kalau di pemupukan semprot yang 2 mingguan atau 10 hari sekali itu kita masih pakai pupuk kalsium. Nah, sekarang waktunya pengocoran. Ini karena emang sudah fase pematangan buah, kita mau pakai pupuk asam amino dan tambahan mikronutrisinya supaya meningkatkan rasa si buah durian-duri hitam di depan rumah kita ini. Nah, seperti apa pupuknya dan bagaimana pengaplikasiannya? Ikuti terus video ini sampai akhir. Nah, Sobat Ladin Eco Farm, pupuknya si durian-duri hitam bulan November ini apa aja? Nah, kita ingatkan ya ke Sobat Ladin Eco Farm semua, durian-duri hitam ini yang di depan rumah dari awal kita program pembuahan menggunakan pupuk organik. Jadi kita sedang riset nih buat istilahnya apa ya, Sobat Ladin Eco Farm yang nanam durian di depan rumah kan kebanyakan referensinya pasti dari pekebun durian ya, dimana pasti kebanyakan pakai pupuk pabrikan. Nah, kita di Ladin Eco Farm punya dua cara. Yang pertama mengikuti para pekebun durian itu menggunakan pupuk pabrikan. Yang kedua, yang durian-duri hitam di depan rumah ini kita pakai pupuk organik 100%. Enggak 100% sih, ya 90% pupuk organik lah. Khususnya pupuk yang ditabur kita pakai pupuk organik semua. Nah, pupuknya apa aja? Ini kita mau kasih lihat. Di bulan November ini si buah durian-duri hitam itu insya Allah sudah masuki fase pematangan buah. Jadi memang dia sekitar 30 hari. Jadi kita hitung dari awal pecah bunga atau jadi calon buah itu sampai dengan sekarang itu sudah sekitar 90 hari. Dan durian itu matangnya sekitar 120 hari. Jadi sekitar 1 bulan lagi atau 30 hari lagi, insya Allah kita bakal panen ya. Mudah-mudahan nih, amin nih. Nah, pengisian buah dan pematangan buahnya kita menggunakan asam amino yang berbahan baku kulit nanas dan sisa ayam, tulang-tulang ayam gitu ya, yang kita makan sehari-hari. Untuk pembuatan pupuknya, Sobat Ladin Eco Farm nanti bisa cek di deskripsi ya. Deskripsi video ini nanti kita cantumkan bagaimana cara kita pembuatan si pupuknya. Nah, ini pupuk ini tinggi, selain tinggi kalium, dia juga tinggi kalsium, terus kemudian pastinya ada asam aminonya. Nah, selain asam amino yang sudah kita buat sekitar 3 bulan yang lalu ya, kita juga ada asam amino dengan bahan yang sama, kulit nanas, terus sisa ayam, dan kebetulan ini ada bekas kulit singkongnya juga nih. Nah, ini udah kita buat sekitar 4 tahun yang lalu, dan memang kita siapkan untuk ketika nanti si buah durian atau durian-duri hitam ini berbuah ya, dan pas banget 4 tahun ini udah jadi banget. Nah, pupuk tambahan berikutnya ini yang untuk menambah istilahnya apa ya, keanekaragaman
nutrisi di si durian-duri hitam itu ini pupuknya. Ini adalah garam ya, garam grosok. Garam itu dia sebenarnya secara rumus kimianya itu kan NaCl, natrium klorida ya, atau sodium klorida kayak gitu. Nah, dia memang unsur utamanya natrium klorida. Dan klorida ini hati-hati buat teman-teman yang nanam durian ya, atau beberapa jenis tanaman lainnya. Itu durian ini termasuk yang sensitif sama klorida. Jadi sebenarnya sebaiknya dihindari atau penggunaannya benar-benar harus dibatasi, terbatas. Tapi di NaCl ini, di garam ini, dia kan sebenarnya dibuatnya di laut. Laut itu kan merupakan muara dari sungai-sungai di pegunungan ya. Dan sungai-sungai itu kan isinya batuan juga. Nah, batuan-batuan itu sebenarnya terlarut juga mineral-mineral lainnya yang istilahnya apa ya, yang juga dibutuhkan oleh tanaman, khususnya durian. Dan kalau kita, nah jadi si garam, nah garam itu jadi selain mengandung natrium dan klorida, yang pasti dia mendominasinya itu ya unsurnya, dia juga mengandung mineral-mineral yang terlarut dari sungai-sungai mengalir di pegunungan, di dataran rendah, terus kemudian ke muara laut. Dan durian ini dia adalah tanaman yang cukup unik ya. Dia bukan hanya, kita kalau bicara durian itu bukan hanya bicara rasa, tapi kita juga bicara mikro rasa. Mikro rasa itu ada rasa-rasa unik lah yang dia terkandung di buah durian, dan setiap durian, setiap varietas durian itu beda-beda mikro rasanya. Nah, oleh sebab itu perlu memperhatikan sekali ya kita unsur mikro, unsur-unsur mikro yang harus dilengkapi supaya mikro rasanya itu juga bisa keluar dengan maksimal. Oleh sebab itu kita akan gunakan juga garam dapur ini, garam krosok yang kita pakai. Ingat ya, bukan natrium kloridanya, tapi yang kita ambil adalah unsur mikronya, karena kita berusaha yang di durian-duri hitam ini pakai full organik ya yang ditabur. Oke, nggak perlu berlama-lama, kita langsung aplikasikan. Yang pertama adalah kita ambil garam krosoknya dulu ya, karena dia harus dilarutkan terlebih dahulu, bentuknya butiran. Ya, kita ambil 1 genggam aja ya, cukup. Nanti kita akan buat larutan pupuk ini pakai ember 16 liter. Kita aduk sampai larut. Ini kita biarkan dulu sampai dia larut. Nah, sambil kita menunggu dia larut, kita akan ambil asam amino yang sudah 4 tahun yang lalu ya. Asam amino itu selain untuk membesarkan buah, dia juga di sini kan ada tulangnya juga, jadi ada unsur kalsiumnya juga. Terus juga tinggi kalium karena kita pakai kulit panas. Jadi sesuai banget untuk fase pengisian dan pembesaran ataupun pematangan buah durian. Kita pakai yang 4 tahun ini 1 liter ya. Oke. Oh ya, untuk asam amino ini yang sudah 4 tahun ini ya sudah sampai benar-benar hilang ya baunya ya. Bahkan kalau pas masih awal-awal dulu itu wangi banget baunya, ini fermentasi kulit nanas, jadi tape gitu, bau tape. Nah, ini untuk yang masih baru dari sisa-sisa ayam, kita aduk terlebih dahulu. Ini sebenarnya proses fermentasinya masih jalan terus ya untuk yang di dalam galon ini. Jadi ciri-cirinya dia masih keluar gelembung-gelembung udara. Ini masih berproses, belum 100% jadi, tapi nggak masalah. Asam amino yang seperti ini yang masih ada proses fermentasinya itu artinya
dia masih banyak bakteri dan jamur yang aktif, yang hidup ya. Nah, kita akan kombinasikan, karena dalam bertani organik itu kita bukan hanya bicara nutrisi ataupun unsur hara yang diberikan ke tanaman, tapi juga kita bicara ekosistem tanah. Mana ekosistem tanah ini, keseimbangan ekosistem tanah, ada bakteri, jamur, ada mikroorganisme, ada cacing, ada serangga-serangga lainnya. Itu perlu dijaga supaya ekosistemnya terjaga, seimbang, akhirnya bisa tanamannya jadi lebih sehat. Oke, kita akan masukkan ya. Oke. Kita ambil kurang lebih 1 liter. Oke, sebelum ini kita tuang ya, sebenarnya kita ada sedikit perlakuan si pupuknya supaya dia lebih ramah terhadap pohon durian. Jadi salah satu resiko pembuatan pupuk asam amino ini nanti meskipun awalnya si tulang ayam ini atau bekas sisa-sisa ayam goreng itu kita sudah rendam air ya, minyaknya kita hilangkan, tapi masih ada sisa dikit, dan sisa dikit itu ketika dimasukkan ke dalam galon ini terakumulasi jadi agak banyak. Nah, itu perlu kita hilangkan dulu minyaknya. Caranya seperti apa? Nah, nanti coba kita tampilkan videonya sekilas, bisa disimak. Nah, kalau sudah ini tadi kita sudah ambil 1 liter, kita campurkan juga. Jadi kenapa kalau kita pakai asam amino yang sudah benar-benar jadi sama yang masih proses? Tadi kita juga membutuhkan bakteri dan jamur yang masih aktif ya. Oke, seperti ini jadinya. Oke, untuk asam aminonya sudah siap. Nah, kita sekarang akan tambahkan larutan garamnya. Jadi garam ini yang kita pakai bukan NaCl-nya ya, tapi yang kita ambil adalah unsur mikro yang terlarut atau yang terkristalisasi bareng garam. Kita hanya pakai sedikit aja, dan ini kita pakai hanya sekali pada fase pembuahan, karena durian adalah tanaman yang sensitif terhadap unsur klor atau klorida. Masih ada ya, belum larut sempurna, tambahkan lagi. Sip. Waktunya kita aplikasi pupuk. Ikuti terus video ini sampai akhir. Oke, caranya langsung kita kocorkan ke seluruh bawah, di seluruh bagian bawah tajuk ya. Ini namanya apa namanya? Sistem kocor kalau orang-orang pertanian ya. Sistem kocor. Gak apa-apa ya. Ya, ini udah termasuk inilah cukup bersih ya. Nggak usah bersih-bersih banget, nggak apa-apa kalau bagian bawahnya itu banyak ada rumput-rumputan, karena dia juga nggak terlalu optimal sih nyerap hara yang kita berikan, karena pasti udah ketutupan sama tajuk durian ya. Jadi sinar mataharinya sudah kurang. Ini ya fase pemupukan yang terakhir ya sebelum
panen, jadi atau istilahnya kita sebutnya fase pematangan buah. Fase pematangan buah itu fase istilahnya apa ya, melengkapi nutrisi ya, untuk menciptakan mikro rasa di durian, karena setiap durian punya keunikan rasa masing-masing. Nah, itu bisa muncul kalau kita berikan unsur-unsur mikro ke dalam tanah. Bahkan kalau pekebun-pekebun durian itu ada yang istilahnya apa ya, sengaja mendatangkan batuan khusus ya, yang istilahnya supaya rasanya benar-benar maksimal, atau bahkan menciptakan warna yang namanya black gold, jadi emas tapi hitam kayak gitu. Oke, demikian pemupukan durian-duri hitam di depan rumah secara organik pada bulan November ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa subscribe Kadir Irfan channel untuk mengetahui updatean si durian ini ataupun tips-tips berkebun lainnya. Sampai jumpa.